Ini adalah Venezuela, negara yang terletak di Amerika Tengah. Venezuela terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk cadangan emas dan minyak terbesar di dunia. Namun saat ini Venezuela dilanda krisis, ketidakstabilan politik, dan tingkat inflasi puluhan juta persen per tahun. Jadi apa yang terjadi? Pada tahun 1999, Presiden Hugo Chavez naik ke tampuk kekuasaan dan memanfaatkan keuntungan besar dari sektor minyak untuk menerapkan berbagai reformasi sosial yang meningkatkan kualitas hidup rakyat Venezuela. Pada awalnya, rakyat menikmati kemakmuran dan kekayaan. Namun segalanya berubah pada tahun 2008 ketika krisis keuangan global terjadi. Harga minyak merosot tajam, memberikan pukulan besar terhadap PDB Venezuela dan mengguncang pondasi ekonominya. Seperti yang kita tahu, untuk memulihkan perekonomian Venezuela perlu meningkatkan investasi publik. Namun, masalah utama terletak pada ketergantungan ekonominya yang sangat besar terhadap minyak. Peningkatan belanja pemerintah justru memperburuk defisit anggaran yang sudah parah. Untuk menutup defisit ini, Venezuela terpaksa meminjam ratusan miliar dolar dari berbagai sumber, termasuk IMF, Bank Dunia, Tiongkok, dan Rusia. Sayangnya, langkah ini tidak berhasil memperbaiki kondisi ekonomi. Pasca krisis ekonomi, harga minyak terus menurun. Meski Venezuela memiliki cadangan minyak yang terbukti terbesar di dunia, negara ini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengeksploitasinya secara efektif. Pada tahun 2012, setelah Presiden Hugo Chavez meninggal, Nicolas Maduro mengambil alih kepemimpinan dan mulai melaksanakan reformasi serta restrukturisasi ekonomi. Namun, langkah-langkah ini justru semakin memperburuk kondisi Venezuela. Kebijakan pencetakan uang yang ceroboh oleh Maduro menyebabkan inflasi melonjak hingga lebih dari 111% per tahun. Venezuela mulai kesulitan membayar utangnya dan rakyat pun turun ke jalan untuk memprotes, menuntut hak-hak mereka serta mendesak agar Maduro mengundurkan diri. Pada Januari 2019, Juan Guaido, pemimpin partai oposisi, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara yang semakin memperburuk perpecahan politik di Venezuela. Ditambah dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, negara ini semakin kesulitan untuk membayar obligasi pemerintahannya. Meskipun ada upaya restrukturisasi seperti penundaan pembayaran utang kepada Rusia, Tiongkok, dan kreditor lainnya, kerusuhan politik yang terus berlangsung dan inflasi yang tak kunjung reda memberikan gambaran suram bagi masa depan ekonomi negara ini. Lantas seperti apa masa depan Venezuela? Akankah negara ini bisa memanfaatkan cadangan minyaknya untuk meraih kesejahteraan seperti negara-negara Timur Tengah? Atau justru tetap terjebak dalam siklus utang yang tak kunjung berakhir, seperti yang dialami Yunani? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.